Yang kemarin request kalau bikin kue sebelum dipotong minta di videoin. Nah, ini aku videoin dari awal. Ini aku mau buat kue bentuk baju TNI AD ya. Ini bagian samping aku potong sedikit lalu dipindahkan ke bagian bawah. Setelah dipotong kita angkat, hati-hati ngangkatnya karena ini 2 layer. Kalau bunda-bunda pakai 1 layer itu lebih aman ya, jadi nanti kuenya itu enggak geser. Nah, ini kita tap-tap, kita tekan-tekan biar kuenya itu bisa lengket, bisa nempel ya. Lalu kita ratakan bagian samping-sampingnya, kita tambahkan buttercream jika keduanya itu kurang lengket. Kita potong lebihan kuenya ini sesuaikan dengan kue yang di atasnya. Setelah dipotong, ini kita tambahkan sedikit buttercream atau ratakan saja di mana yang masih butuh buttercream. Nah, setelah rapi kita semprotkan buttercream warna hijau tentara. Ini aku gunakan warna hijau dicampur dengan warna biru sedikit demi sedikit ya bunda, untuk mendapatkan warna yang diinginkan. Setelah dapat warna yang kita inginkan, semprotkan saja ke keseluruhan kue. Untuk trik dari aku, gunakan split mawar untuk memudahkan kita atau mempercepat kita saat mengcover kue. Bagi yang lebih suka dipoles-poles juga bisa, tapi karena aku, pelangganku kebanyakan lebih suka buttercreamnya itu tipis, jadi aku gunakan split mawar untuk membuat cover kueku jadi tipis gitu ya. Nah, setelah disemprotkan rata, kita ratakan bagian atas, lalu di bagian dinding kita ratakan saja, dan hati-hati untuk bagian ujung-ujungnya karena untuk ujungnya itu harus siku rapi. Bisa bunda lihat cara aku mengcover kue ini, jadi ditarik ke samping kanan dan samping kiri gitu. Nah, seperti itu ya, silahkan lihat saja karena aku juga bingung untuk menjelaskannya, jadi silahkan dilihat gitu. Nah, ini untuk ujung pertama sudah rapi, lalu pindah ke ujung selanjutnya. Ujung kedua ini sudah rapi, kita pindah ke bagian sisi lainnya. Untuk bagian ini aku percepat saja ya. Untuk yang tidak sabar menunggu aku selesai mengcover kue, silahkan kalian bisa percepat saja videonya. Untuk mengcover bagian dindingnya aku udah selesai, tinggal kita tarik ke bagian tengah, menghaluskan atau meratakan bagian atas. Trik membuat bagian atasnya itu bisa rapi, sudutnya itu bisa rapi, itu pertama kita menarik ke tengah itu bagian sudutnya ya, jadi nanti bagian sudut-sudut bisa rapi sempurna. Oke, ini kan bisa dilihat sudah rapi, tinggal kita toel-toel saja di bagian tertentu. Untuk bagian dinding juga kita ambil beberapa titik. Setelah semuanya ditoel-toel, kita tambahkan buttercream. Ini aku tambahkan buttercream warna coklat tua. Jangan disemprotkan terlalu banyak karena ini nanti akan kita rapikan lagi. Yang pertama aku semprotkan warna coklat tua di bagian atas dan di dindingnya. Untuk semprotnya ini random saja ya. Setelah coklat tua ini aku tambahkan warna putih, semprotkan juga random sesuai keinginan saja. Yang terakhir kita semprotkan warna hitam. Ini di bagian atas, di bagian samping, semuanya semprotkan saja seperti ini. Oke, setelah semuanya disemprotkan, ini tinggal waktunya merapihkan. Nah, bisa bunda lihat aku menggunakan mika untuk memudahkan merapihkan dari buttercream yang tadi kita semprotkan.
Untuk trik ini usahakan merapikannya itu satu warna terlebih dahulu biar warnanya tidak terlalu tercampur. Kebiasaan aku saat merekam kue itu pasti ada aja ya yang tidak kerekam atau tidak ke video. Nah, ini tiba-tiba jadi aja untuk hasilnya seperti ini. Nanti kita tambahkan kerah di bagian atasnya, lalu ada kancing-kancing baju di bagian depan, saku, dan beberapa atribut. Yang pertama ini kita buat kerahnya. Untuk bagian kerah aku bikin polanya terlebih dahulu. Sebelum bikin pola aku garis tengah dulu bagian kuehnya, lalu baru gambar polanya di bagian atas. Untuk membuat pola ini termasuk penting ya, karena ini penggunaannya pakai buttercream, jadi jika salah semprot saja itu sudah salah peletakan ya, nggak bisa diambil lagi. Beda kalau menggunakan fondant. Jadi kalau menggunakan fondant, kerahnya udah jadi, tinggal ditempelkan saja, itu udah beres. Tapi kalau untuk pakai buttercream ini lebih ekstra. Setelah sketsanya jadi, kita semprotkan di bagian sketsa tadi. Untuk pembuatan kerah ini aku gunakan krim yang buat mengcover kuehnya biar warnanya itu bisa senada. Nah, ini setelah jadi kita harus merapihkan menggunakan mika pelan-pelan saja biar kerahnya itu bisa kokoh dan rapih. Di bagian ini kita harus benar-benar sabar karena untuk merapikannya itu butuh waktu yang lama dan butuh kesabaran yang ekstra. Nah, untuk kerahnya hasilnya seperti ini. Lanjut ini aku bikin garis di tengah-tengah kerah. Kurang tahu namanya apa ya, jadi bikin saja seperti ini sesuai requestan pelanggan. Buat saja garis tengah lurus menggunakan buttercream. Setelah disemprotkan, ini kita rapikan menggunakan mika. Lalu di beberapa titik kita tambahkan warna, ada warna hitam, putih, dan coklat. Kemudian kita ratakan lagi. Dan ini aku kelupaan, untuk di bagian kerah juga harus ditambahkan warna hitam dan putih. Jadi aku semprotkan lalu aku ratakan. Bunda-bunda juga bisa sesuaikan saja untuk tata letak dari warnanya ya. Tidak harus sama seperti yang aku buat. Bagian yang paling detail yaitu pembuatan atribut. Untuk di bagian kerahnya tadi aku tidak kerekam, jadi langsung saja ke atribut yang di bagian dada atas. Ini kita buat kotakan lalu kita rapihkan. Untuk membuat kesan rapi, kita tambahkan semprotan warna hijau senada dengan kotaknya, lalu kita gambar atributnya di bagian tengahnya. Aku juga tambahkan kotakan-kotakan di bagian bawah atribut tadi. Nah, ini tiba-tiba saja untuk kotakan atribut dan namanya sudah jadi ya. Untuk tekniknya sama seperti atribut yang awal, jadi tadi aku sengaja nggak video biar durasinya nggak terlalu lama. Untuk gambar atributnya silahkan sesuaikan saja dengan requestan dari pelanggan. Dan ini untuk menggambar atribut-atributnya aku juga melihat contoh yang dikirimkan oleh pelangganku. Jangan tanya itu atributnya namanya apa ya, karena aku juga hanya menggambarkan saja. Lanjut untuk bagian di bawah name tag, ini aku gambarkan sakunya ya. Nah, ini tiba-tiba langsung jadi aja, karena kalau di videoin tuh terlalu lama, bisa berjam-jam. Aku juga buat kue ini tuh hampir 3 jam lebih, tapi untuk di video ini hanya beberapa menit ya. Nah, untuk namanya ini sebenarnya itu nempel
di bagian depan kuehnya, di bagian depan bajunya ya. Tapi karena aku buatnya itu jadi memanjang, otomatis ada space di samping kuehnya ini. Jadi aku sarankan ke pelangganku untuk namanya dipindahkan ke sini saja. Dan pelangganku ACC itu. Jadi hasilnya untuk tulisannya pindah ke tatakan kue. Bagian yang paling membuat ketar-ketir yaitu saat penulisan. Nah, ini udah ditulis tinggal 2 huruf aja, tapi space-nya nggak muat, jadi aku keruk lagi ini namanya, lalu dibuat ulang ya. Kita tulis ulang, kita rapihkan dulu, lalu kita tulis ulang. Oke, kita coba lagi. Semoga kali ini tulisannya bisa cukup di pita ini ya. Alhamdulillahnya untuk penulisan kedua bisa cukup, walaupun di bagian belakang agak mepet-mepet. Dan ternyata untuk bagian atas pundak itu kan biasanya ada tempat untuk apa namanya ya, ada kancingnya gitu ya di atas pundak. Nah, ini aku kelupaan, belum aku bikin, jadi kita buat saja. Kita buat di bagian kanan kiri. Untuk panjangnya usahakan sama kanan kirinya ya. Dan setelah bagian pundaknya jadi, hasilnya seperti ini. Inilah detail dari kue yang aku buat, full krim semua ya, dari kerah, saku, ataupun covernya itu full krim. Nah, ini untuk fotonya bisa Bunda lihat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.